Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2021 adalah peringatan wajib Santo Maximilianus Maria Kolbe, imam dan martir. Maximilianus Kolbe lahir di Dunska, Wola, dekat Lodz, Polandia pada tanggal 7 Januari tahun 1894. Nama Maximilianus diberikan kepadanya ketika ia masuk biara Fransiskan. Sejak frater, Maximilianus telah dikenal sebagai seorang yang saleh. Ia bahkan menunjukkan devosi yang amat besar terhadap Bunda Maria dan mengamalkannya dalam usaha kerasulan, mendirikan perkumpulan untuk memajukan kebaktian kepada Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Pada tahun 1918, ia ditahbiskan menjadi seorang imam dan kemudian kembali ke Polandia untuk berkarya di sana. Maximilianus mendirikan beberapa biara di Polandia, Jepang, dan India. Itulah karya-karya yang dilakukan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe. Seperti kepercayaan orang kebanyakan bahwa semakin kuat dan besar iman seseorang, semakin berat juga cobaan yang harus dialami demi memurnikan imannya dan mempertinggi kesuciannya, maka hal inilah yang juga menjadi pengalaman dari orang kudus ini. Maximilianus menjadi salah satu tahanan tentara Jerman ketika mereka menduduki Polandia. Tetapi secara diam-diam ia malah menjalankan tugasnya sebagai seorang imam di tengah-tengah para tahanan yang ada di situ. Penyakit TBC yang dideritanya ikut memperparah kesehatannya. Walaupun demikian, Maximilianus tetap bertahan di kamp tahanan itu dan menjadi korban terakhir yang meninggal setelah disuntik dengan suntikan racun. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 29. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan
yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan, Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga, Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 19 ayat 13 sampai 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya Ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga." Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka, dan kemudian Ia berangkat dari situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah iman seorang anak. Sejumlah orang dengan sukacita membawa anak-anak mereka untuk didoakan dan diberkati oleh Yesus. Namun, para murid Yesus justru memarahinya. Mereka mengira bahwa Yesus akan terganggu dengan kehadiran anak-anak kecil itu. Tapi ternyata tidak demikian. Yesus justru memberkati anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka. Sikap para murid menggambarkan perlakuan masyarakat pada umumnya terhadap anak-anak. Mengingat usia yang masih belia, mereka dianggap tidak tahu apa-apa dan tidak dilihat sebagai pribadi yang utuh. Yang mereka tahu cuma berisik dan lari ke sana kemari saja. Memang, para murid bermaksud untuk menjaga Yesus agar tidak terganggu akibat keributan anak-anak. Namun Yesus punya pendapat yang lain. Menurutnya, kerajaan surga itu merupakan milik orang seperti anak-anak. Bahwa mereka yang memiliki cara beriman seperti anak-anak, merekalah yang empunya kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, yang menjadi perhatian di sini bukan terbatas pada sifat anak-anak yang lugu dan polos, tetapi juga tingkah laku mereka yang selalu bergembira menerima segala sesuatu sebagai anugerah. Begitulah kiranya orang yang pantas masuk ke dalam surga, yakni orang yang dengan rendah hati mengakui bahwa hal itu terjadi karena kebaikan Allah, bukan karena dirinya berjasa, bukan pula karena dirinya suci tanpa noda. Dalam arti itu juga, anak-anak adalah simbol keterbukaan, kegembiraan, dan kerendahan hati. Karena itu, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan Ia memberkati mereka. Saudara-saudariku terkasih, Yesus ingin mengajak kita belajar seperti yang dilakukannya terhadap mereka yang dianggap anak kecil. Jika Yesus menerima kehadiran siapa saja yang datang kepadanya dengan tangan terbuka, siapakah kita sehingga kerap melarang atau menghalangi sesama dengan segala kelemahan manusiawinya untuk datang kepadanya? Mungkin kita kerap merasa memiliki pemahaman ajaran gereja atau cara beriman yang lebih baik daripada orang lain, termasuk generasi muda, sehingga kemudian memandang remeh, bahkan menolak atau menghalangi keterlibatan mereka di dalam hidup menggereja. Mari meneladani Yesus yang selalu terbuka menerima siapa saja yang datang kepadanya, sehingga bisa memberikan contoh baik kepada anak-anak kita sendiri dan generasi muda di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.